Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang kualitas pendidikan, kualitas intelektual di negara kita. Pada tahun 2025, dari beberapa informasi yang saya dapatkan, bahwa Indonesia itu berada di urutan ke-6 di ASEAN untuk kemampuan membaca, yakni literasi membaca menurut UNESCO. Nah, sedangkan dari urutan dunia, Indonesia itu peringkat ke-62 dari 79 negara dalam hal literasi membaca. Ini sungguh sangat memprihatinkan, di mana kalau kita lihat saat ini persaingan global dalam memajukan bangsa itu sangatlah ketat sekali. Kita tengok di negara-negara maju, mereka berlomba-lomba di dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga mereka terus melakukan terobosan-terobosan di dalam dunia pendidikan untuk memajukan sains. Menurut beberapa hal yang saya amati, ada beberapa hal yang menyebabkan dari bangsa kita, atau tepatnya di dalam dunia pendidikan kita itu mengalami stagnasi ya, atau stagnan, atau bisa dibilang tertinggal dari negara-negara lain. Ini merupakan perenungan bagi kita semua ya, terutama Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Islam yang terbesar dunia. Menurut saya secara pribadi ya, ini bisa mungkin subjektif ya untuk teman-teman yang lain, bahwa yang pertama yang menyebabkan kemajuan dari bangsa kita itu kalah dengan bangsa lain, itu yang pertama adalah rendahnya tingkat literasi pada tingkatan individu, tingkatan keluarga, masyarakat, dan bangsa kita secara umum. Coba kita tanyakan kepada diri kita dan keluarga kita tentunya, dalam hari ini itu berapa buku yang kita baca dan berapa buku yang berhasil kita pahami. Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan yang mendasar ini ya. Kemudian yang kedua yang menyebabkan kemunduran dari atau ketertinggalan negara kita atau penduduk kita di dalam persaingan global, itu yang kedua adalah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu lebih menjadi konsumen ilmu pengetahuan dan teknologi, juga sains, daripada menjadi produsen ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Ini coba kita tengok ya, di dalam ilmu pengetahuan secara umum, sains secara umum ya, di negara kita itu hanyalah produk dari produk asing yang paling banyak beredar, mulai dari sepatu sampai teknologi. Kita belum mampu untuk memproduksi secara massal dengan bersaing dengan negara-negara maju terutama. Nah, ini adalah sebuah PR bagi kita, bagaimana menumbuhkan semangat ya untuk bisa menjadi produsen dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga sains. Kemudian yang ketiga maksud saya, sistem pendidikan di negara kita itu masih belum memberikan garansi kepada peserta didik ya, bahwa mereka itu bergaransi dijamin sudah menguasai sains atau pelajaran-pelajaran yang diajarkan. Selain itu juga terkesan normatif. Ini sudah saya bahas di dalam
teras pemikiran yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat ya bahwa pada pendidikan di Indonesia ya itu pada tatanan penguasaan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus diiringi dengan penerapan nilai-nilai teologi dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain, sains, pola berpikir sains, metode berpikir sains itu harus berpasangan dengan nilai-nilai teologi agama, kemudian menjadi worldview, pandangan hidup bagi setiap peserta didik. Kalau ini bisa dilakukan, bisa diterapkan, maka garansi dari kualitas pendidikan kita dalam hal ini adalah peserta didik kita itu akan tercipta. Nah, kemudian yang keempat, yang menyebabkan dari keterpurukan kemajuan bangsa kita, terutama di dalam pendidikan ya, itu adalah kaitannya juga dengan pembangunan ya, pembangunan di bidang pendidikan. Itu adalah masih melekatnya mental inlander di dalam sebagian masyarakat. Ini yang sangat memprihatinkan. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita temui di masyarakat yang mengatakan makan tidak makan pokok kumpul dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah paradigma berpikir yang harus dirubah. Ya. Dan ini nanti kaitannya adalah dengan penerapan falsafah pendidikan di negara kita yang memiliki tujuan yang jelas ya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan juga untuk menciptakan manusia insan yang bertakwa ya, yang menjalankan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik. Negara harus memfasilitasi itu semua seharusnya. Kemudian yang kelima itu adalah yang menyebabkan kemunduran itu semua adalah di dalam tradisi pendidikan kita itu mulai sejak dini itu masih belum ada peserta didik ya atau anak kader bangsa yang diberikan sarana untuk melakukan lompatan pemikiran out the books itu ya. Nah, hal ini akan menyebabkan terpangkasnya metode berpikir kritis bagi mereka secara empiris, rasional, dan saintifik. Di mana selama ini pendidikan di negara kita itu memang terkesan feodal. Jadi apa yang disampaikan oleh dosen, oleh guru ya itu harus mereka terima, ibaratnya mereka hanya sebagai gelas yang hanya menerima corong dari teko yang mereka menerima isi dari corong teko tersebut. Nah, ini yang menyebabkan di dalam dunia pendidikan itu tidak terjadi umpan balik ya, dialektika, retorika dan didaktika di dalam proses pendidikan, di dalam proses ilmu pengetahuan, di dalam proses metode berpikir sains di dalam dunia pendidikan kita. Nah, kemudian yang terakhir menurut saya yang menjadi penyebab faktor kemunduran di bidang pendidikan, kemudian di bidang pembangunan itu adalah orang-orang ya, oknum-oknum ya secara personal yang diamanai untuk mengurus negara, malah mereka yang menjadi urusan gitu loh. Di mana mereka sibuk berpolitik ya, mereka itu sibuk mengamankan posisi, korupsi, mencari kekayaan ya, sampai mereka itu tidak sempat untuk melakukan terobosan-terobosan di dalam memajukan bangsa secara sungguh-sungguh. Yaitu tadi saya katakan apa yang mereka lakukan cenderung normatif dan tidak menyentuh pada aspek substansi. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam teras pemikiran malam ini.
Kurang lebihnya mohon maaf, dan ini sifatnya subjektif ya dari saya pribadi. Kalau teman-teman memiliki pemikiran yang lain, analisa yang lain, ya itu merupakan suatu hasanah kekayaan pemikiran yang bagus, yang patut kita untuk saling menghargai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.